Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin abdik wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahataha bil ilmuk wa qatta bihi kalamuk wa ahsar kitabuk wa radhal an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahu azim. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, di hari Rabu ini kita ketemu kembali di episode ke-15 seram ya seputar ruqyah dan Islam. Kali ini kita membahas tentang ya suka nonton film horor. Ya, suka nonton film horor. Baik banget sih loh. Kan itu pula. Sebelumnya kita mau sapa-sapa tegur dulu, tapi sebelumnya saya mau ucapkan minta maaf ya, agak telat tadi mulainya karena maghrib lebih lambat sekarang ya. Ya alhamdulillah sama-sama pada salat maghrib kita mengikuti sebuah kajian untuk menambah kafaah ya, menambah pemahaman kita, ilmu kita terkait tentang sesi akidah, yaitu terkait tentang dunia gaib. Terutama yang kita bahas malam hari ini terkait tentang film horor. Dan saya mengundang Bang Aul ya, karena beliau salah seorang fans setia ya, fans setia dari seram ini. Jadi saya pengen undang beliau buat berbagi-bagi pengalaman lah terkait tentang dunia-dunia mistis ini. Mungkin beliau banyak pengalaman terkait hal itu. Silakan Bang Aul bergabung bersama kita di sini. Oh ya, assalamualaikum. Ada Kak Ridia Syafitri. Assalamualaikum Kak Ridia. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah join bersama kita. Bang Aul silakan Bang, join Bang. Klik saja atau di bawah itu kan ada kolom komentar. Kemudian ada ikon kamera, lambang plus. Klik aja itu untuk join live insyaallah. Oke, sambil alhamdulillah Bang join, kita invite dulu. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait tentang seputar tentang pembahasan kita di sesi ataupun di episode ke-15 ini, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum, ada Kak Seri Hena Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Aul. Masya Allah. Ustaz. Alhamdulillah bisa bertemu kita di episode ke-15 ini. Ya. Bagaimana Ustaz? Baik. Alhamdulillah baik, setelah melewati beberapa ujian sehingga bisa join ya, insya Allah. Ustaz. Ya, sebelumnya ini suasana kondisi hujan ya, atau sejuk, atau perubahan cuaca yang sungguh luar biasa di Pekanbaru ini. Sepertinya Indonesia juga mengalaminya. Saya kenal ini ya, ini ada satu obat herbal ya, sunnah Rasul, yaitu batu sauda ya, produk HNI, silakan dibeli. Nah, Rasul sampaikan tentang batu sauda ini, salah satu hadisnya itu batu sauda ini bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali asyam. Asyam itu kematian, nggak bisa disembuhkan. Insya Allah konsumsi ini atau kali Allah, insya Allah sembuh. Saya alhamdulillah kalau konsumsi ini badan fit, kembali prima, kemudian sakit-sakit semakin membaik dan sembuh alhamdulillah ya. Ini keluarga pekan ini demam nih Bang Aul, semuanya termasuk istri. Saya juga kena satu hari ya, hari Ahad, jadi agenda di cancel semua hari. Kemudian makanya saya konsumsi batu soda ini alhamdulillah lebih fit. Kak Sriana alhamdulillah bisa join live. Silakan Kak Sriana, kita berbagi cerita pengalaman, silakan, atau pertanyaan boleh juga. Baik Bang Aul, kita langsung saja nih. Ya Ustaz. Ya. Pembahasan kita ini tentang film horor ya, film horor. Nah, kalau kita bicara tentang film horor, assalamualaikum Bang Dedi Muhammad gabung terus, alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang film horor, ini satu
fase kehidupan apa perjalanan kehidupan ya kita melewatinya. Banyak orang pasti melewati ini, suka nonton film horor, mulai dari horor yang klasik sampai yang modern hari ini Sampai gitu kan. modern. Ya. Baik Bang Aul, gimana menurut Bang Aul nih tentang film horor nih? Kenapa banyak orang yang suka film horor? Karena gini ya Bang Aul ya. Jadi saya pernah sedikit observasi ya di beberapa kali lah ke bioskop itu untuk melihat apa yang terjadi di bioskop itu. Atau mungkin pas pada saat saya datang saja seperti itu keadaannya, yakni kalau saya datang ke sana itu film mistisnya atau film horornya itu lebih banyak dibandingkan film action atau film kartun atau film yang selain horor lah pokoknya. Baik itu di horor nasional Indonesia maupun internasional, baik di Asia Tenggara sendiri maupun dari Eropa atau dari Amerika, luar negeri lah pokoknya. Dari Bang Aul sendiri gimana Bang Aul sebagai seorang apa ya, kalau dibilang pecinta atau penikmat kayaknya enggak, tapi salah seorang yang melewati dunia yang pernah nonton film horor. Gimana Bang Aul? Menurut Bang Aul, kenapa sih suka sekali orang-orang Indonesia, terutama kita-kita ini dengan film-film horor? Gimana Bang Aul? Sebenarnya sih Ustadz, saya juga suka menonton film horor Ustadz. Jadi rakyat Indonesia ini menonton film horor itu dia penasaran Ustadz, dan juga pengen tahu mungkin hal-hal mistis. Kok bisa ya orang melihat jin atau hantu? Kok bisa ya melihat keris-keris terbang atau bagaimana gitu kan? Penasaran, sehingga dia menonton film horor Ustadz. Sehingga di film horor tersebut nampaklah kan hantu itu bisa keluar dari kaca atau keluar dari mana, melihat dukun-dukunnya, bisa berbicara. Jangan balas dendam gitu kan. Nah ya betul Ustadz, kayak gitu kan. Jadi penasarannya itu dulu Ustadz. Pas pada saat sudah menonton, akhirnya takut. Setelah takut, pikiran dan perasaan pun terganggu gitu Ustadz. Jadi iman pun jadi goyah. Padahal sebenarnya terlalu dramatisir sekali lah film horor tersebut. Padahal di dunia nyata nggak mungkin lah ada jin atau hantu yang bisa nyekek orang atau menyakiti orang sampai luka gitu Ustaz. Tapi ya itu tadi, rakyat Indonesia ini penasarannya itu begitu besar Ustaz. Baik, tahan dulu Bang Aul. Kita jawab dulu, maaf. Sorry. Oke, kita jawab dulu nih. Salam dari Bu Popi di Sabau, Siak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Popi. Baik, Bang Aul, tadi ada menarik nih yang Bang Aul sampaikan. Ya, pertama penasaran, kemudian ya, apa ya? Itu apa namanya? Rasa takut. Kemudian tadi Bang Aul sampai kalimat bahwa tidak mungkin ada yang sampai nyekek sebagai. Tapi Ustaz belum mau berbagi dulu Bang Aul. Jadi gini. Memang apa ya? Kita kembali lagi nih ya ke kodrat kita atau ke fitrah kita ini orang muslim gitu. Jadi kalau kata Bang Aul tadi rasa pengen tahu gitu ya tentang dunia gaib sebagainya, tentu sebagai seorang muslim kita harus berpanduan kepada Quran dan hadis ataupun pada bagaimana agama kita mengajarkan tentang hal gaib gitu. Nah, ini kita di hadapan Ustaz sudah ada Quran ini. Bagus sekali Qurannya, Masya Allah. Silakan dibeli. Masya Allah. Nah, di Al-Isra ayat 36 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi apa disampaikan Allah terkait tentang hal ini? Allah sampaikan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi artinya bahwa kita jangan sok mandai-mandai gitu, mencari tahu tentang hal yang kita salah-salah tempat bertanya, salah-salah tempat mencari informasi, bisa salah pemahaman kita begitu. Nah, ini yang selama ini sebelum saya dapat hidayah, kemudian saya fokus di ruqyah, kemudian ini yang saya dulunya sama seperti Bang Aul sampaikan itu. Jadi dengan film horor itu saya suka betul, sampai ya saya takut memang gitu. Apalagi dulu saya pernah
film apa ya, Mak Lampir gitu, ini pelet gitu ya. Oh ya, ini pelet Ustaz. Iya, Kecil diajak oleh keluarga gitu kan, oleh bibi gitu kan. Seram banget gitu. Itu waktu iya anak-anak. betul Ustaz. Nah, dengan begitu padahal itu cuma acting, adegan ataupun skenario yang tidak ada di dunia nyata seperti itu gitu kan. Nah, makanya bagaimana terkait tentang film horor ini sebenarnya gitu. Jadi, nah film horor ini dalam Islam itu ya, itu banyak merusak akidah kita, pemahaman kita terkait tentang apa yang terjadi di klip ataupun di cuplikan ataupun di skin-skin yang ada dalam film-film horor itu banyak merusak Iya akidah betul kita. Ustaz. Iya. Nah, jadi pertama itu adalah di situ ditanamkan rasa takut terhadap jin itu, atau kalau bahasa ilmiahnya adalah hantu gitu kan. Yang mana hantu Indonesia ini sepertinya apa berhubungan dengan taraf ekonomi masyarakatnya, nggak tahu Iya juga betul gitu. Ustaz. Lusu-lusu bajunya Ustaz. Lusuh-lusuh, sobek gitu, nggak berbaju Iya, kadang Ustaz. gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan Eropa gitu kan, vampir-vampirnya itu Iya, ya vampir-vampirnya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya Ustaz ya. gitu. Nah kalau Cina itu kan ya lihat vampirnya pejabat gitu Iya, kan. iya. Jadi kita nggak bahas itulah, itu cuma candaan aja. Nah jadi penyesatannya itu pertama adalah ditimbulkan rasa takut. Jadi salah satu sarana untuk masuk jin itu adalah timbulnya rasa takut. Jadi ada kisah-kisah yang memang setelah orang menonton film horor itu, ternyata memang yang ditakutinya atau jenis hantu yang ada di film horor itu muncul dalam kehidupan nyatanya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada seperti itu kasusnya. Kenapa hal itu Berarti terjadi? jinnya yang muncul ya Ustaz? Jinnya yang muncul Ustaz? Atau cuman halusinasi aja? Eh, jinnya muncul pertama karena halusinasi, kemudian jinnya muncul menyerupai apa yang ditakutinya. Jadi gini, jin itu bisa memperlihatkan diri kepada kita, salah satunya adalah dari apa yang kita pahami, apa yang kita takuti gitu. Jadi kalau kita semakin banyak nonton film horor, film hantu, jadi semakin banyak hantu yang kita koleksi Takuti, sehingga menjadi sebuah iya. katalog. Jadi sebuah katalog kayak perdagangan gitu. Macam-macam Nah, bentuknya Ustaz. iya mau. Jadi mana yang paling kita takuti Mengerikan. bentuk berubah wujud seperti itu gitu. Oh. Nah, kalau orang paling takutnya sama sender bolong ya, maka dia akan berubah wujud seperti sender bolong. Kalau dia ada takut pocong, dia akan berubah seperti pocong gitu. Makanya hindarilah nonton film-film horor ini, karena semakin banyak jenis hantu yang kita tonton kemudian kita takut salah satunya, maka dia muncul jin itu dari situ. Nah, kemudian juga termasuk Ustadz, berarti kita tidak boleh menonton film horor, gitu ya Ustadz? ya memang karena pertama banyak unsur-unsur, pertama penyimpangan akidah gitu kan, seperti rasa takut muncul gitu ya, rasa takut muncul terhadap jin, padahal disampaikan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, bisa dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzun birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Kata Syekh Ibnu Katsir bahwa rasa takut jin kepada kita itu sesungguhnya 100 kali lipat dari rasa takut kita kepada dia gitu. Nah, jadi kan akhirnya kok kita takut gitu, masa kita takut sama mereka? Kalau memang mereka seperti yang di film horor itu kan, masa takut wajahnya aja jelek gitu kan? Ya bagi kita yang bully-bully wajah-wajah kawan kita yang jelek, masa dengan hal yang lebih jelek gitu kan? Apalah gitu kan? Kuntilanak itu apalah gitu, suaranya menyeramkan ya. Nah, gitu. Jadi rasa takut kita itu yang kemudian membuat dia datang. Kita undang dia sendiri untuk datang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, sehingga takut itu muncul mau. Jadi pertama, penyimpangan akidah, rasa takut itu ternyata lebih termunculkan, lebih tinggi ketimbang rasa takut jin itu kepada kita. Jadi penyimpangannya pertama adalah film horor itu membuat kita menjadi lebih takut kepada mereka. Harusnya mereka takut kepada kita. Nah, kemudian kedua adalah, nah film-film horor ini, maaf ya, ada tampilan-tampilan yang membuka auratnya gitu kan. Ya betul Ustaz. Kalau sejarah film horor dari 2012 itu sampai ke atas sampai 2017 itu lebih banyak adegan, nah gitu ya Ustaz, dibandingkan film horornya. Katanya bumbu-bumbu lah ya. Bumbu-bumbu ya betul Ustaz. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi selain membuka aurat? Kemudian ada musik-musik horor itu. Jadi ada waktu kalau saya
apa ya, ngepost info seram itu, mempublis terkait tentang seram itu, maka saya kasih backsound horor. Sampai ada yang komen, Ustadz, seram sekali backsoundnya gitu. Alah, Ya, cuma backsound itu. kadang-kadang saya juga Ustadz. Kadang-kadang saya juga kan lagi di kamar sendirian, terbuka story-nya Ustadz kan. Iya, ada Suaranya sampai mengerikan. pernah saya posting itu kayak misalnya malam Jumat gitu, jam 10 Iya. malam gitu. Pas ada yang buka, kan langsung buka Instagram Iya. saya kan. Wah, ini cari baca kelai ini katanya. Padahal biasa aja lah gitu kan. Nah, jadi akhirnya apa? Itu kan rasa yang tercipta dari dulu hingga sekarang. Apalagi maaf ya, orang tua kita gitu kan, atau orang tua-tua yang lain gitu kan, sering nakut-nakutin anaknya supaya anaknya nggak pergi ke tempat situ gitu. Oh, ada Ya, hantu, ada betul hantu Ustadz. gitu. Iya. Akhirnya anaknya hantu gitu. Nah, jadi musiknya itu banyak yang kemudian membuat kita menjadi takut. Nah, kemudian apalagi ada banyak unsur-unsur di situ, unsur-unsur penyelesaiannya pun bahkan tidak sesuai dengan syariah juga gitu. Jadi mengundang seseorang yang dia seperti ustadz, padahal Ya, penyelesaiannya tidak harus padahal ustadz. dia dukun. Berkodok ustadz dan sebagainya, Berkedok Ustadz. menggunakan Terlihat. barang-barang, benda-benda, Ya, menggunakan betul Ustadz. cara-cara tidak harusnya syariah gitu untuk menyelesaikan problem di situ Menyelesaikan gitu masalah. kan. Ya walaupun sebenarnya alasannya baik, tapi baik itu harus diiringi dengan benar gitu. Jadi itu harus dipahami dulu. Kemudian apalagi ada unsur-unsur yang mengajarkan kita untuk menjalankan apa ya, menjalankan unsur-unsur yang kemudian membuat kita itu menjadi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa Ya. gitu. Betul Ustadz. Nah ada film-film itu, film horor itu yang membuat kita tuh udahlah, kalau kita semakin dekat kepada Allah, nanti dia semakin mendekati kita. Ya, Gitu. betul Kalau Ustadz. gitu, Saya ada waktu itu menonton film Ustadz. Filmnya itu dia pesantrennya itu banyak jinnya Ustadz, atau angker Ustadz. Sehingga santrinya ini pada saat sholat subuh diganggu oleh jinnya. Jinnya juga ikut sholat di belakang Ustadz. Jadi kan gitu. sehingga kalau misalkan orang yang melihat menonton cuplikan seperti itu kan, pada saat dia mau sholat subuh teringat film itu kan, aduh lebih baik nggak usah deh sholat subuh. Ini ngeri banget nih. Ya makanya, apalagi bagi anak-anak KKN di pedalaman itu Ya, kan, betul Ustaz. ya kan, apalagi kamar mandinya itu di luar rumah kan. Di luar rumah. Jadi pas uduk kan, uduk mbak, iya siapa tuh gitu kan. Oke, ini Ada ada filmnya. ada informasi nih dari Bu Sarihena di Rumbai ini. Anak saya usia 6 tahun, suka banget nonton YouTuber yang nyeritain cita-cita horor Ustadz. Sampai dia kadang juga suka drama sendiri, bilang ada itu bunda. Aisyah dengar suara anak ayam bunda. Ya akhirnya betul Bu Sarihena, tercipta di pikiran, di perasaan itu rasa-rasa itu gitu. Jadi apalagi kalau ada skin atau cuplikan misalkan di kamar mandi atau di kamar tidur atau di rumah sakit atau di parkiran atau di lift gitu kan, atau di mana paling sering muncul itu misalkan di toilet gitu atau di manalah gitu yang muncul, nanti ketika kita takut dengan skin yang di bagian itu, nanti kalau kita berada di tempat yang mirip-mirip dengan itu, kita terhantui sendiri, artinya dia muncul sendiri, kira ada perasaan kita halusinasi itu gitu. Jadi buat bunda-bunda atau ayahanda, terutama Bu Sarihena yang punya anaknya, jauhi aja lah film-film seperti itu gitu, karena itu nggak ada gunanya gitu, nggak ada manfaatnya tuh, film horor itu nggak ada manfaatnya gitu. Sehingga akidah kita membuat kita semakin takut gitu. Walaupun sebenarnya serunya tuh apa ya, serunya tuh deg-degannya gitu kan. Ya, betul Ustaz. Iya kan, pas nunggu-nunggu pintu dibuka rupanya nggak ada gitu, Nggak udah ada. siap-siap mau. Iya. Nah jadi itu dia, jadi salah satu sarana merusak Islam itu salah satu film horor itu gitu. Nah kemudian juga merusak akidah, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga film horor itu. Dan selain rasa takut membuat jin itu masuk, jadi saya khawatir gini, ketika nonton film horor itu bisa masuk jin itu ketika kita takut gitu, kaget. Nah rasa kagetnya juga salah satu pintu masuk jin. Nah jadi
saat itu Rasulullah saat itu sahabat ngagetin sahabat yang lain. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah larang sahabat itu untuk mengagetkan sahabatnya. Jadi mengagetkan itu nggak boleh. Ngagetin orang itu nggak boleh. Apa gitu kan? Atau buat orang cemas dan khawatir nggak boleh. Misalkan kuncinya ketinggalan di jok gitu kan. Kemudian kita sembunyiin gitu kan. Atau handphonenya sembunyiin, dia panik itu nggak boleh. Buat orang panik nggak boleh. Buat orang stres nggak boleh. Ya. Buat orang apa namanya terancam Ustadz, juga nggak boleh. Nah, Awal mau bertanya nih Ustadz. boleh boleh. Tapi Kalau sebelumnya saya dulu ya agak lain nih badan. Coba siap Ustadz, siap. apa tuh? Batu sauda. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya. Ini Iya. kamera. Ya kameranya Flip, kamera fitnah. kameranya flip balik. Kamera fitnah. Silakan Maul. Ya. Kalau kan katanya ada Ustadz tuyul atau babi ngepet gitu kan Ustadz, di film-film itu kan manusia yang berubah jadi babi ngepet atau manusia yang pelihara tuyul untuk ngambil duit. Berarti kan katanya Ya. itu siluman Ustadz. Menurut Ustadz, apakah benar orang bisa berubah menjadi babi ngepet terus ngambil duit, atau tuyul gitu Ustadz, ngambil duit untuk majikannya gitu Ustadz? Ya. Ini salah satu bentuk kerusakan film horor tadi gitu. Jadi artinya apa? Dengan ada informasi seperti itu, mungkin salah satu manfaatnya adalah orang menjauhi, jangan seperti itu. Ilmu ini ada, tapi jangan ambil seperti itu. Nanti dampaknya kamu dihakimi masa karena ketahuan gitu, karena lampunya padam sebagainya. Ada orang yang ngambil, ada yang bahkan ngambil, wah, ada solusi nih gitu ya. Ada memang. Jadi Lebih memilih jalan itu ya Ustadz ya. ngambil jalan itu jadinya gara-gara tahu itu bahaya kan. Jadi masalah babi ngepet sama tuyul itu kalau dalam kehidupan mistis dunia perdukunan itu memang ada, Baul. Ada. Saya pernah meruqyah salah satu rumah di Pekanbaru ini. Uang rumah orang kaya nih ya. Uangnya hilang terus. Letak di bawah bantal hilang juga. Padahal pintu dikunci, nggak ada yang masuk gitu. Hilang juga uangnya gitu. Akhirnya diminta saya datang ke rumahnya, saya ruqyah rumahnya. Alhamdulillah waktu ruqyah dilaksanakan tidak ada reaksi apa-apa pada rumahnya. Biasanya kadang ada ya waktu kalau saya ruqyah rumah itu atau ruqyah tempat usaha, ada yang muncul seperti bayangan gelap, kelebat gitu. Kemudian ada kadang suara angin yang mustahil bisa masuk angin seperti itu. Ada juga benda-benda yang berjatuhan menunjukkan rasa tidak suka kita ada di situ gitu. Ada seperti itu. Nah, alhamdulillah di rumah bapak ini nggak ada hal seperti itu, tapi saya ruqyah rumahnya, alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi, kehilangan uang itu nggak ada lagi. Gitu. Nah, jadi kita proteksi pada rumah kita tuh jarang kita lakukan, terutama di dompet itu. Makanya masukkanlah uang ke dompet itu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk dompet dalam kantong celana itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan dikasih karet ya Ustadz, katanya kan dikasih karet, tuyul nggak bisa ngambil. Nah, ini salah satu penyimpangan akidah nih. Khurafat, kepercayaan tidak ada dasarnya ini, ya kan? Atau kasih minyak wangi atau apa gitu kan? Betul Ustaz. Baca Bismillahirrahmanirrahim, makanya tuyul nggak akan bisa ngambil uang kita itu. Gitu. Termasuk babi ngepet gitu, pesugihan gitu. Nah, seperti itu. Berarti memang benar ya Ustadz ya, ada orang bisa menjadi babi ngepet gitu Ustadz ya? Ada yang bisa seperti itu. Ya, silakan bagi selamat datang. Banyak nih alhamdulillah, ada Kak Mayang, ada Bang Ahmad Prastio ya. Kemudian ada siapa nih? Bernade, Masya Allah, ada Lydia. Ya, kita sapa-sapa aja semuanya. Silakan Paul, ada yang mau sampaikan lagi? Ada Kak Laisha Anzar. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Lanjut Ustaz, silahkan. Ya. Nah, kemudian dari film horor ini dia akan berevolusi terus gitu. Jadi akan dimunculkan jenis-jenis hantu-hantu yang lain. Jadi kalau kita nonton di YouTube gitu kan, itu semua rata-rata settingan semua, itu nggak ada itu. Misalkan kayak, aduh ini ada ini, ada. Ya benar Ustaz, katanya bisa dipanggil, katanya bisa muncul tiba-tiba. Bisa ditopok kepalanya juga katanya.
Jadi bahaya sekali film horor ini karena Ustaz. pertama merusak mental kita, kemudian merusak akidah kita, kemudian menghabiskan waktu kita, menghabiskan paket data kita gitu. Ya, tapi untuk sebuah apa? Kalau orang kan alasannya untuk sebuah sensasi gitu. Ya betul Karena saya Ustaz. baca literatur memang film horor itu meningkatkan adrenalin kita tuh, jadi darah kita tuh menjadi laju ya, ketersumbat tuh Ya langsung betul. ke darah. Badan jadi Itu panas Ustaz. hati-hati ya buat yang orang-orang yang belum menikah ya. Ini kesempatan bagi cowok-cowoknya. Hati-hati. Ya. Ya, Bang Ul, ada silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau didiskusikan bagi kawan-kawan ataupun teman-teman yang ada Bu Novi Ya, Kodriah, silakan yang mau mana tahu ditanyakan ada atau yang ada yang ingin bertanya. tentang film-film horor ini. Hmm. Ya, karena memang ini film horor ini menjadi satu fenomena yang unik di Indonesia gitu. Jadi eh, tidak 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 pada suku tertentu saja, semua suku rata-rata punya film horornya masing-masing gitu, cerita mistisnya gitu kan. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus membentengi diri kita supaya kita lebih fokus ya dalam menyiapkan masa depan kita secara duniawi dan ukhrawi gitu. Ya, jangan sampai kita habis waktu kita nonton yang seperti itu merusak akidah kita gitu. Kalau saya Kalau cuman untuk hiburan gitu Ustaz, kan ada orang kan, saya ingin menonton film horor nih hanya untuk sekedar hiburan gitu. Gimana Ustaz? Kan tadi Ustaz bilang kan melarang, lebih baik tidak menonton film horor karena lebih banyak eh, kalau apa ya, kalau saya pribadi itu saya nggak guna saya nonton film horor tuh, saya jadi lucu saya gitu. Kalau dia siap Ustaz. katanya, saya kalau nonton film horor tuh di mana takutnya tuh, di mana letaknya tuh, seramnya tuh, ngerinya tuh, saya nggak tahu saya tuh. Ya gitu. Ya mungkin bagi orang-orang yang apa suka gitu kan, ya dia akan mencari itu gitu ya, mencari sensasi itunya, sensasi seramnya, kagetnya gitu kan. Nah, kemudian Berarti Ustadz, mohon maaf Ustadz, berarti Ustadz kan peruqyah ya Ustadz ya, mohon maaf ya. Pada saat hmm, Ustadz udah meruqyah orang-orang gitu kan, setelah sehat atau bagaimana, apakah jin-jinnya itu mengganggu Ustadz gitu dan Ustadz tidak takut gitu? Katanya kan setiap ya manusia pasti takut, ada ketakutan gitu Ustadz. kalau mengganggu pasti ya, ganggunya beda-beda, ganggunya biasa-biasa aja, nggak apa kali lah gitu kan. Ya sama seperti kita yang lainnya gitu kan. Kalau takut sebagai, insya Allah enggak gitu. Kalau pun kita harus mati menjadi seorang perukyah, inti gini Baul, kematian itu satu hal yang pasti. Nah, yang Betul, harus kita pastikan itu adalah pasti pasti. bagaimana kita mati. Cara kita mati. Iya, kalau saya mati gara-gara merukyah, jinnya balas dendam, kemudian dukunnya balas dendam, alhamdulillah, mudah-mudahan syahid, insya Allah gitu kan. Soalnya kan saya Cuman pernah juga tuh Ustadz di jalan kan sekelebat gitu nampak Ustadz di jalan hitam gitu naik motor. Jadinya saya kecelakaan Ustadz. Muka saya hancur di sebelah sini. Tapi alhamdulillah nggak ada apanya. Nggak ada. ya, salah satu eh, gangguan jin itu adalah membuat orang kecelakaan dengan kendaraannya gitu. Makanya naik kendaraan itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Ya kemudian betul Ustadz. doa Lazi sakharolana haza, doa perjalanan gitu, atau Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, tapi kalau qadarullahnya kejadian juga, itu ujian Allah itu Baul gitu. Iya Ustadz. Iya. Selamat bergabung, ada Pak Boy Irwanto, Masya Allah. Ya, jadi fenomena-fenomena dalam hasil dari film-film horor ini sangat banyak sekali. Salah satunya tidak hanya film ya, tapi juga game-game horor nih sekarang Betul banyak Ustadz. sekali ya. Jadi ada satu game yang kemarin saya nggak sengaja buka Facebook itu kan, saya buka Facebook, kemudian waktu saya scroll ke bawah gitu kan, muncul satu game gitu. Game itu ada seorang anak kecil yang ke bangku sekolahan, kemudian gurunya dia harus menyelamatkan temannya gitu kan, masuk ke ruang kelas gitu, ketahuan sama Ya gurunya. mencari-mencari Ustadz. Ya ya. Iya. Ah, menarik juga gitu kan. Kalau orang kalau orang kan seram gitu kan, sampai saya dengar youtuber apa ya, gamersnya itu kan ketika baca komentar-komentar para followernya gitu kan, bang lo yang main gue yang gregetan, gue Takut. yang Iya. ketakutan. Nah,
Jadi akhirnya apa? Ya kan, harusnya kan rasa takut itu kita munculkan lebih kepada Allah, ya kan. Betul. Kita takut yang tobi'i, ya. Kalau dari Rasulullah itu takut, harus takut yang tobi'i. Nah, takut tobi'i itu apa? Takut kita berbuat dosa, ya kan. Takut kemudian apa namanya, dosa kita nggak diampuni Allah. Takut pahala kita sedikit, ya kan. Takut kata-kata kita menyakiti orang. Takut sikap kita menyinggung orang. Ya, artinya kita takut lah. Takut dalam hal yang tobi'i. Gitu. Takut kita sholat berjamaah terlambat gitu. Nah, takutnya seperti itu harus kita munculkan gitu. Tapi kalau takut-takut yang takut miskin, takut takut melarat, takut dengan hantu sebagainya. Nah, ini takut yang nggak wajar nih, nggak sewajarnya seperti itu gitu. Ya, itu yang mesti kita pahami dulu Baul dalam kehidupan ini gitu. Jadi Ustadz, Aul cuma pengen bertanya juga nih. Jadi caranya agar tidak muncul ketakutan, kan kata Ustadz kan tentu kita yang beragama Islam harus mempercayai hal yang gaib kan Ustadz, harus mempercayai Betul. yang jin. Kalau misalkan seperti itu kan Ustadz, bagaimana caranya menghilangkan ketakutan tentang itu Ustadz, walaupun tidak menonton film horor Ustadz? Menarik. Jadi gini, saya dulu ya sebelum meruqyah itu kalau penakut enggak. Tapi kalau nonton film horor itu ada yang beberapa yang saya takut, beberapa tidak. Penakut enggak gitu. Artinya rasa takut itu ada dulu. Nah sekarang setelah jadi peruqyah ini rasa takut itu nggak ada sama sekali Baul. Jadi kalau saya punya rasa takut ya nggak berhasil ruqyah itu gitu kan. Orang lagi Oh berarti gitu ya Ustadz ya? Kalau misal kita takut, ruqyah itu nggak berhasil ya Ustadz ya? Iya kan jin itu bahkan dia bisa masuk ke tubuh kita begitu. Oh. Nah, makanya kalau dalam meruqyah itu kan kita kalau meruqyah orang yang sudah kesurupan itu jelas kesurupan. Ini ada orang sakit, ngeluhkan sakit, ya secara medis nggak normal begitu kan. Dia duduk depan kita, dan kita ruqyah tiba-tiba dia wah gitu kan. Keluarganya Aduh. apalagi besilat gitu kan. Wah, besilat gitu kan. Ini bahaya nih, hebat kali dia. Kalau saya dalam ilmu ruqyah kita sudah diajarkan gitu kan. Sesungguhnya apa yang kemudian ditanamkan rasa takut oleh jin itu kepada kita saat meruqyah itu ya kita nggak usah percaya kali gitu. Jadi dia ada silat kan badannya lebih besar dari saya gitu kan. Kemudian saya yakin kan kepada Allah gitu kan. Saya bilang aja ya Allah, saya doa aja ya Allah. Saya yakin padamu, saya bilang kan, tolong dudukkan dia ya Allah. Dudukkan dia, saya bilang. Langsung dia duduk, top langsung duduk gitu. Langsung sujudkan dia, langsung dia gitu. Doa itu luar biasa. Jadi nggak perlu kita lawan pun. Sampai ada yang dia tuh nyertak saya, wah dekatkannya wajahnya ke saya dekatin. Apa mau kamu? Saya bilang, pukul lah. Saya bilang, nggak bisa dia pukul saya gitu. Jadi kalau kita berani, dia takut gitu. Tapi kalau kita takut, dia bisa. Dia berani. Intinya keberanian ya Ustadz ya. Harus kokoh ya Ustadz ya. Itu saya peruqyah itu. Jadi waktu saya awal-awal beruqyah dulu pun Maul rasa takut itu masih ada gitu kan, karena baru belajar gitu kan. Jadi sampai saya dibanting oleh yang kesurupan itu. Sampai sobek saku baju saya, baju koko saya sobek. Maka habis itu saya ikut aikido lah kan. Iya, dan saya pernah ngeluarkan teknik aikido. Iya, aikido. Saya pernah melakukan aikido di ada pasien itu di daerah Kubang. Ya di Kubang itu waktu itu. Jadi saya tanya kan, kamu siapa? Saya bilang, saya Allah katanya. Terus saya bilang, Allah kok jelek? Saya bilang. Astagfirullah. Dia tegak, dia berdiri, langsung dipukulnya saya blok, ya saya banting. Tapi saya banting karena dia manusianya masih ada gitu kan. Ya, saya banting betul, tapi saya tahan. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain gitu kan. Jadi memang rasa takut itu harus kita hilangkan gitu, karena rasa takut itu senjata bagi siapa? Senjata bagi jin untuk mengganggu kita dan menakut-nakuti kita gitu. Apalagi orang mau belajar ruqyah sama saya tuh banyak Baul gitu. Tapi saya bilang sama dia, kamu siap mati nggak? Saya bilang, kamu siap nggak keluarga kamu diganggu gitu. Jadi kalau saya khawatir keluarga saya diganggu, maka kejadian itu terjadi gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak khawatir diganggu. Alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nah itu aja syaratnya gitu. Jadi saya khawatir itu datang gitu. Apalagi bagi pasien yang saya ruqyah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan jinnya keluar. Terus dia nanya, Ustadz,
eh, balik lagi nggak dia Ustaz? Nah itu bisa balik deh tuh Bu, saya bilang. Ibu harus hilangkan rasa khawatir itu, saya bilang. Oh gitu pula, iya gitu. Jadi film horor ini dia fungsinya itu, fungsinya untuk memunculkan rasa takut, rasa khawatir sehingga jin masuk. Jadi hati-hati ya. Karena di film horor itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi beberapa film horor yang saya lihat di situ ada sisipan-sisipan untuk memasukkan, memang mantra-mantra memasukkan jin. Mantra-mantra Mantra tuh. Ya betul. mantra itu nggak mesti nggak mesti ucapan. Tapi mantra itu salah satunya juga dari simbol, ya kan? Dari simbol gitu. Jadi saya lihat beberapanya itu simbol-simbol memasukkan jin. Ya. Jadi hati-hati kalau film horor itu adalah film-film yang memang di situ ada sisipan-sisipan untuk menyesatkan kita. Kalau jin, dalam arti kata jin masuk karena kita nonton itu. Karena kalau jin sudah masuk saat kita nonton itu, jin masuk, seperti apa jin yang masuk itu, nah kita akan seperti jin itu gitu. Jadi kalau kita rajin ibadah, ya kan, kita akan jadi malas ibadah kalau jin yang masuk itu malas ibadah. Apalagi jin itu dia punya agama selain agama kita, atau dia punya paham selain paham kita akan ikut juga dengan paham dia, dengan gaya agama dia gitu. Nah maka pasien saya itu ada seperti itu, mau tiba-tiba dia suka dengan ibadah agama lain gitu, yang mana jin itu agamanya tidak Islam gitu. Kok saya tiba-tiba suka Ustaz kalau berdiri lewat di depan rumah ibadahnya gitu. Nah, kalau Kalau kayak gitu bagaimana Ustadz? Kalau misalnya kayak gitu kan dia lebih suka ke agama yang lain gitu kan, padahal di dalam dirinya ada jin gitu. Apakah itu termasuk menduakan Allah atau gimana? Atau bisa diampuni Ustadz? ya, jadi gini, untuk mengetahui, mendeteksi awal ya, ada gangguan jin tidak pada diri kita ini gampang. Nah, caranya adalah kita merasakan sesuatu yang aneh pada diri kita. Sesuatu yang aneh, bukan kehendak kita pribadi gitu. Sesuatu yang aneh, baik itu secara fisik maupun secara mental, psikologis gitu. Ya, sesuatu yang aneh. Seperti itulah tadi. Seperti ada ibu tadi, kok saya tiba-tiba suka dengan itu, tapi saya nggak mau gitu. Nah, atau ada pemuda gitu kan, dia tiba-tiba suka dengan dia rajin ibadah, tiba-tiba kok saya malas ibadah. Nah, terutama yang tadi tadi saya posting hari ini, seorang ibu ya, dia seorang wanita soleha insya Allah, kemudian dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Nah beberapa bulan belakangan ini dia jadi nggak pemalas ibadah begitu. Dia heran, kok saya tiba-tiba berubah drastis, tahajud nggak lagi sebagainya. Saya rukyah ternyata kemasukan jin ateis. Oh, astaga. Jin nggak punya agama tuh Ustaz. Jadi ya, jadi bukan satu hal yang sederhana masalah-masalah mistis ini gitu. Bukan satu hal yang gampang gitu, terkait masalah film horor ini bukan satu hal gampang gitu. Betul, Jadi salah Ustaz. satu bisa jadi gejala-gejala gangguan-gangguan sakit-sakit kita selama ini itu disebabkan ada jin masuk di saat kita nonton film horor itu. Jadi salah satu membuat jin masuk itu salah satu sarananya adalah film horor gitu. Nah saya khawatirnya di situ ada penyisipan, yaitu memasukkan jin melalui film horor itu, sehingga di saat kita takut, di saat kita khawatir, cemas pas nonton itu dia masuk, akhirnya kita Ya. takut, ibadah sebagainya gitu. Yang paling sering kalau misalnya udah nonton film horor itu jadi was-was terlalu berlebihan Ustaz. Ya betul-betul. Di sini ada Unioni Snack, masya Allah, apa kabar? Ada Aulia Ahmad, ada Hadian, ada Barudi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat bergabung, selamat menyimak. Silakan ya, bagi yang mau berbagi kisah-kisah tentang kisah-kisah mistis atau film horor yang pernah kita ditonton sebagainya. Bahkan di Indonesia sendiri ada Ratu Horor ya. Iya. Sangat fenomenal. Kita dalam adab dunia IT ya, kita nggak boleh menyebutkan nama. Ya, semuanya, ya itulah. itu banyak kali filmnya kan. Kalau Ya, film-film lama malah yang skin apanya tuh nggak disensor kan, gitu kan. yang sate 100 tusuk itu Ustaz ya. Kalau masuk TV nasional baru disensor, tapi kalau di Baru bioskop, sih. kalau di CD nggak ada sensornya itu. Nah,
kan bahaya gitu kan. Iya. Apalagi ditonton oleh anak-anak kan. Nah, makanya tolong pada ayah bunda untuk menghindarkan anak-anaknya dari film horor, kemudian dari games-games horor gitu. Termasuk film-film zombie itu juga gitu. Film zombie, nah itu juga film horor juga tuh kan. Nah, film pembunuhan gitu kan. Ya Jadi betul film Ustaz. horor, Sekarang banyak film-film pembunuhan Ustaz. Ya betul. ya itu kan jadi rasa takut, pokoknya penasaran. Jadi kita jadi penasaran, jadi takut pula gitu kan. Akhirnya kita timbul rasa was-was kalau ketemu orang asing begitu kan. Ya Timbul betul Ustaz. rasa nggak suka sama orang asing begitu kan. Nah, walaupun kita tetap harus waspada, tapi tidak seuzon juga gitu. Nah, itu mau. Silakan bagi yang lain mau menyampaikan apa pengalaman-pengalaman menariknya terkait tentang film-film horor gitu kan. Pasti banyak lah ya. Biasanya ada yang bertanya, ini nggak ada Ustaz. Gak apa-apa, santai aja, kita kan ngobrol-ngobrol, berbagi Ya. pengalaman, berbagi info terkait tentang film horor nih. Nah, dan terpenting itu Maul, ya kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf 27, innahu yarakum huwa qabilu min haitsu tarnahum, kata Allah, jin itu dapat melihat manusia tapi manusia tidak dapat melihat jin gitu. Jadi hati-hati kita dengan film horor ini, karena kalau jin sudah masuk dalam tubuh kita bisa lihat jin juga jadinya gitu. Nah, hati-hati. Ada kisah yang lain Berarti Maul, silakan. berarti kalau sekarang kita membahas tentang dia, berarti dia lagi ada nih di sekitar kita gitu ya Ustaz ya. Kalau enggak bahas aja dia ada, apalagi kita bahas gitu kan. Ya betul Ustaz, itu makanya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapa Oh, selama kita nggak ada rasa khawatir, rasa cemas, biasa aja gitu. Makanya kalau saya lihat orang-orang syuting film horor itu bahkan juga ada sebelum syuting itu dilakukan dulu ya, ya pembersihan. kan gitu kan. Nah, itu kan jadinya apa gitu, jadi sirik jadi ya kan. Iya Nah, betul Ustaz. apalagi artisnya kesurupan juga gara-gara syuting itu Gara-gara diakui juga. syuting ya. Apalagi kalau film-film horornya itu diangkat dari kisah-kisah masyarakat yang ada di situ gitu kan. Nah, akhirnya Dibilang pula di dalam film itu kan ini dari kisah nyata. Wah, makin ngeri tuh Ustaz. ya, ada satu akun YouTube, istri saya ngasih tahu, Bi, bisa dibahas ini nggak, Bi? Insya Allah next time kita bahas. Yaitu terkait tentang dia cerita film horor aja gitu. Kisah-kisah mistis aja ceritanya. Ya, seperti Oh, yang siap-siap Ustaz. ya, disampaikan oleh Bu Sarihena tadi ada tuh. Gitu. Jadi memang kesimpulannya karena ini sudah masuk waktu Isya, nah jadi baiknya kita jangan nonton film horor gitu kan. Lebih baik kita nonton kisah-kisah Nabi ya kan. Atau Betul Ustaz. kita Mendengar ceramah ya Ustaz ya. ya, atau cari hiburan-hiburan yang bermanfaat aja lah gitu kan, daripada yang Betul, Ustaz. baik. Alhamdulillah azan sudah berkumandang, Alhamdulillah. bisa untuk saat ini insyaallah. Terima kasih jazakallah khair Bang Aul sudah meluangkan waktu, Terima kasih juga dan Ustaz atas ilmu-ilmu barunya. Terima kasih banyak. insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jangan Lain kali bosan-bosan, bisa berjumpa langsung kita Ustaz live bersama. baik insyaallah mudah-mudahan. Baik, kita Amin. tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian atas partisipasinya. Mudah-mudahan dapat pahala juga dengan menyimak dan membagikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain, keluarga yang lain. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh.